Malam ini, saat Anda memejamkan mata, Anda akan melakukan perjalanan ke suatu tempat. Dan menjelang pagi, Anda tidak akan mengingat satu detail pun. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa tempat ini bukanlah kebetulan? Bahwa setiap manusia yang pernah hidup telah melakukan perjalanan ke sana. Sepanjang sejarah, sebagian besar tradisi spiritual telah mencoba untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Anda akan segera mengungkap kemana kesadaran Anda pergi ketika tubuh Anda berhenti berfungsi. Dan begitu Anda melihatnya, tidur tidak akan pernah terasa sama lagi. Hanya dalam beberapa jam, saat Anda terlelap, tubuh Anda akan memasuki keadaan kelumpuhan total. Mata Anda akan bergerak cepat di bawah kelopak mata yang tertutup, dan otak Anda akan dipenuhi dengan aktivitas yang sangat aktif. Namun inilah yang jarang disebutkan orang. Sementara semua ini terjadi di alam fisik, sesuatu yang lain sedang terjadi pada tingkat yang hampir tidak dapat dijangkau oleh sains. Anda sedang melintasi ambang batas menuju alam yang sama sekali berbeda. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum kita menjelajahi kemana Anda pergi, Anda harus memahami perjalanan yang membawa Anda ke sana. Saat Anda pertama kali berbaring, otot-otot rileks, pernapasan melambat. Anda memasuki apa yang oleh para peneliti tidur disebut sebagai tahap pertama tidur non-REM. Inilah wilayah perbatasan, ambang batas yang rapuh antara bangun dan bermimpi. Anda telah mengalaminya berkali-kali, sensasi melayang di sofa sebelum tiba-tiba tersentak bangun. Tubuh Anda masih responsif di sini, suara sederhana dapat menarik Anda kembali. Tahap ini hanya berlangsung beberapa menit, tetapi berfungsi sebagai pintu gerbang yang terbuka. Sekitar 15 menit kemudian, Anda turun lebih dalam ke tahap kedua. Sekarang tubuh Anda memahami bahwa ini lebih dari sekadar istirahat, ini adalah sebuah perjalanan. Suhu tubuh Anda turun, detak jantung Anda stabil, dan jika para ilmuwan mengukur aktivitas otak Anda, mereka akan mengamati sesuatu yang aneh. Gelombang otak Anda melambat menjadi polaritmis, diselingi oleh ledakan tiba-tiba yang dikenal sebagai spindel tidur dan kompleks K. Nama-nama aneh untuk proses yang dilakukan otak Anda secara alami setiap malam. Yang tidak disadari kebanyakan orang adalah bahwa Anda akan menghabiskan hampir setengah malam Anda di tahap ini. Bukan dalam tidur nyenyak, bukan bermimpi, tetapi dalam keadaan antara, seolah-olah Anda sedang beradaptasi dengan sesuatu. Kemudian datang tahap ketiga, tidur nyenyak yang memulihkan. Gelombang otak Anda meregang menjadi ritme delta yang panjang dan lambat. Jika seseorang mencoba membangunkan Anda sekarang, itu akan membutuhkan usaha yang serius. Mengguncang Anda, memanggil nama Anda, menyalakan lampu, Anda berada jauh di sana. Tubuh Anda pada dasarnya telah menutup pintu ke dunia luar untuk melakukan pekerjaan internalnya. Hormon pertumbuhan membanjiri sistem Anda, jaringan yang rusak memperbaiki diri, sistem kekebalan tubuh Anda menguat, dan otak Anda membuang racun yang terakumulasi sepanjang hari melalui sistem limfatik. Seperti pembersihan jalan yang hanya terjadi ketika jalanan kosong. Namun jutaan orang tidak pernah mencapai tahap ini lagi. Kebiasaan tidur yang buruk, waktu layar yang berlebihan, stres, dan kecemasan merampas persiapan yang dibutuhkan kesadaran mereka untuk perjalanan yang lebih dalam di masa depan. Kemudian, sekitar 90 menit setelah Anda pertama kali menutup mata, Anda tiba, tidur REM, rapid eye movement, gerakan mata cepat. Inilah momen yang dijelaskan di awal. Otak Anda menjadi hampir seaktif saat terjaga. Beberapa area menyala secara bersamaan. Detak jantung Anda meningkat, pernapasan Anda menjadi tidak teratur, tetapi otot-otot Anda benar-benar terkunci. Anda tidak dapat bergerak. Ini bukan kerusakan, ini adalah perlindungan. Dalam keadaan ini, Anda mengalami sesuatu yang begitu jelas dan nyata sehingga, tanpa kelumpuhan, Anda akan secara fisik memeragakannya, berlari, berkelahi, terbang. Otak dengan sengaja melumpuhkan Anda. Siklus REM pertama Anda hanya berlangsung sekitar 10 menit, hampir tidak cukup untuk menyentuh permukaan dari apa yang akan Anda alami. Tetapi malah masih jauh dari selesai. Anda kembali melalui tahap kedua,
kembali ke tidur nyenyak, dan kembali ke REM. Setiap siklus penuh berlangsung sekitar 90 menit. Seiring berjalannya malam, tidur nyenyak secara bertahap berkurang sementara periode REM semakin panjang. 20 menit, 30, 40, dan akhirnya hingga 1 jam menjelang fajar. Inilah mengapa Anda terbangun di pagi hari akhir pekan dengan mengingat mimpi yang terasa jelas, aneh, dan intens secara emosional. Anda menghabiskan lebih banyak waktu di tempat lain itu. Tubuh Anda memahami bahwa tahapan-tahapan ini bukanlah pilihan. Jika Anda kurang tidur, tubuh menuntut pembayaran, memprioritaskan tidur nyenyak dan REM sebagai hutang penting. Ini bukan kemewahan. Ini sama pentingnya untuk bertahan hidup seperti makanan dan air. Sekarang setelah Anda memahami perjalanannya, mari kita jelajahi apa yang terjadi di dalam otak Anda selama tidur REM. Diamati melalui MRI, korteks cerebral Anda, yang bertanggung jawab untuk berpikir dan bernalar, bekerja dengan sangat intens. Hipokampus memproses ingatan, dan amigdala, pusat emosi dan ketakutan, menjadi sangat aktif. Namun korteks prefrontal Anda, pusat logika, menjadi tenang. Itulah mengapa Anda dapat terbang, berbicara dengan orang mati, atau berada di beberapa tempat sekaligus tanpa mempertanyakannya. Pikiran rasional Anda telah minggir. Kelumpuhan yang Anda alami dikendalikan oleh mekanisme yang tepat di batang otak. Ketika mekanisme ini gagal, kondisi yang dikenal sebagai gangguan perilaku REM terjadi, menyebabkan individu bertindak secara fisik, mimpi mereka. Ini mengungkapkan sesuatu yang penting. Tubuh Anda percaya bahwa mimpi itu nyata. Carl Jung, psikiater Swiss yang merevolusi psikologi, percaya bahwa ketika pikiran logis Anda berhenti bekerja, Anda mengakses alam bawah sadar kolektif, wadah bersama arketipe dan simbol yang umum bagi seluruh umat manusia. Inilah sebabnya mengapa orang-orang di berbagai budaya bermimpi tentang tema yang serupa. Air melambangkan emosi, terbang mewakili kebebasan, atau dikejar mencerminkan rasa takut. Pola-pola ini tidak dipelajari, pola-pola ini tertanam dalam jiwa manusia. Sarjana Robert Moss mengembangkan ide ini lebih lanjut, dengan menyatakan bahwa tidur REM adalah pintu gerbang yang memungkinkan kesadaran untuk bergerak melampaui tubuh fisik. Di berbagai budaya asli, dukun telah menggambarkan mimpi sebagai perjalanan, pertemuan dengan leluhur, sumber kebijaksanaan, dan alam lain. Apakah ini kebetulan, ataukah sesuatu yang nyata muncul ketika pikiran rasional menjadi diam? Ilmu saraf menjelaskan mekanismenya. Konsolidasi memori, pemrosesan emosi, reorganisasi saraf. Tradisi mistik menjelaskan pengalaman tersebut. Mungkin keduanya benar secara bersamaan. Mungkin otak adalah perangkat kerasnya, dan kesadaran adalah perangkat lunaknya. Instrumen dapat mengukur perangkat keras, tetapi perangkat lunak, pengalaman itu sendiri, berada di ranah lain. Rudolf Steiner mengusulkan bahwa manusia memiliki banyak tubuh, fisik, eterik, astral, dan diri yang lebih tinggi. Selama tidur, tubuh fisik dan eterik tetap ada, sementara tubuh astral memperoleh mobilitas. Buddhisme Tibet mengajarkan yoga mimpi, sebuah praktik yang dirancang untuk mempertahankan kesadaran selama tidur, mempersiapkan praktisi untuk kematian dengan mengenali sifat ilusi realitas. Sains modern menggemakan hal ini melalui mimpi jernih, sebuah fenomena yang dibuktikan oleh ahli saraf Stephen LaBerge, yang menunjukkan bahwa individu dapat tetap sadar saat bermimpi. Dengan latihan, mencatat mimpi, menguji realitas, menetapkan niat, dan meditasi, Anda dapat belajar mengenali kapan Anda sedang bermimpi. Saat Anda menyadari, saya sedang bermimpi, persepsi Anda tentang realitas berubah. Anda terbangun di dalam mimpi itu sendiri. Namun di luar teknik terdapat kebenaran yang lebih dalam. Tidur bukan hanya istirahat, itu adalah pemulihan, integrasi, dan transformasi. Tanpanya, ingatan akan goyah, kekebalan tubuh melemah, dan stabilitas emosional memburuk. Otak Anda membersihkan dirinya sendiri, tubuh Anda menyembuhkan diri, dan pikiran Anda mengatur ulang dirinya. Di berbagai budaya dan abad, tidur telah dihormati sebagai kebutuhan suci, perjalanan malam hari yang penting untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan.
Jadi malam ini, saat Anda bersiap untuk menutup mata, ingatlah ini. Anda tidak hanya akan tidur. Anda memulai perjalanan yang telah Anda lakukan setiap malam sejak lahir. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah Anda akan melakukan perjalanan secara tidak sadar atau membawa kesadaran bersama Anda. Tetapkan niat yang jelas sebelum Anda tertidur. Malam ini, saya melakukan perjalanan secara sadar. Malam ini, saya mengingat. Percayai prosesnya. Percayai kesadaran Anda. Percayai bahwa tempat yang Anda kunjungi setiap malam adalah tempat yang tepat untuk Anda berada. Dan ketika pagi tiba, perhatikan apa yang Anda bawa kembali. Tidurlah nyenyak. Amati dengan saksama. Dan ingatlah, selalu ingatlah. Karena malam ini, ketika Anda menutup mata, Anda tidak hanya beristirahat. Anda memulai sebuah perjalanan. Dan sekarang, Anda tahu kemana perjalanan itu mengarah. Musik. Sekarang, mari kita selami lebih dalam. Melampaui teknik, melampaui peta, melampaui batas-batas rem yang familiar. Bayangkan ini. Setiap malam, kesadaran Anda tidak hanya melayang ke alam alternatif, tetapi juga terhubung ke jaringan frekuensi yang menghubungkan setiap makhluk hidup. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Musik, ini bukan sekadar metafora. Eksperimen modern dalam keterikatan kuantum mengisyaratkan realitas di mana informasi melampaui ruang dan waktu linear. Pikiran mimpi Anda, kesadaran jernih Anda, tidak terisolasi. Ia adalah simpul aktif pada jaring kosmik ini. Musik, dalam jaringan ini, simbol bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga sinyal, getaran yang membawa makna lintas alam. Mimpi berulang tentang air? Itu bukan kebetulan. Itu adalah arus emosi dan memori kolektif yang mengalir melalui medan halus yang Anda huni saat tidur. Terbang? Itu bukan sekadar kebebasan. Itu adalah kesadaran Anda yang belajar bergerak tanpa batas, tidak dibatasi oleh hukum fisik. Dikejar? Ketakutan yang terkode dalam tubuh halus Anda, mencari pengakuan, integrasi, dan pelepasan. Musik, disinilah segalanya menjadi menakjubkan. Beberapa praktisi tingkat lanjut melaporkan sesuatu yang bahkan sains pun kesulitan untuk menjelaskannya. Mimpi sebagai portal menuju penyembuhan bagi orang lain. Mereka memasuki keadaan sadar, menetapkan niat, dan menemukan bahwa kesadaran yang mereka temui, kadang-kadang manusia lain yang sedang tidur, kadang-kadang entitas, dapat menerima bimbingan, kenyamanan, atau wawasan. Hampir seperti tubuh mimpi Anda menjadi pemancar empati, kebijaksanaan, atau bahkan energi halus, mencapai tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh diri Anda saat terjaga. Musik, dan inilah paradoksnya. Semakin Anda menjelajahi secara sadar, semakin kehidupan Anda saat terjaga berubah. Pola yang dulu Anda abaikan menjadi jelas. Keputusan yang dulu terasa acak tiba-tiba membawa rasa keniscayaan. Sinkronisitas, kebetulan, yang membuat Anda berhenti dan bertanya-tanya. Sama sekali bukan kebetulan. Itu adalah sinyal dari frekuensi yang lebih tinggi yang telah Anda mulai selaraskan, refleksi dari realitas di mana partisipasi sadar Anda penting. Musik, sekarang, pertimbangkan ini, batas tertinggi bukanlah terbang, bertemu dengan pemandu, atau bahkan mengintip ke kehidupan masa lalu. Ini tentang memahami arsitektur kesadaran itu sendiri. Ketika Anda dengan jernih menjelajahi mimpi Anda, ketika Anda melangkah ke alam astral dengan kesadaran, Anda mulai menyadari bahwa Anda secara bersamaan adalah pengamat, peserta, dan pencipta bersama. Setiap mimpi adalah laboratorium, setiap momen jernih adalah cetak biru untuk realitas. Anda melatih pikiran Anda untuk beroperasi pada dimensi yang lebih tinggi bahkan saat tubuh Anda beristirahat. Musik, dan akhirnya, bonus yang paling mendalam. Bagaimana jika dunia mimpi tidak hanya sejajar dengan realitas Anda, tetapi juga mendasar? Beberapa ahli teori modern dan mistikus kuno bertemu di sini. Realitas saat bangun mungkin merupakan proyeksi, gema yang padat, dari lanskap dimensi yang lebih tinggi yang Anda lalui di malam hari. Tempat-tempat yang Anda kunjungi dalam mimpi jernih, entitas yang Anda temui, pengetahuan yang Anda serap,
itu bukan simulasi. Itu adalah pengalaman nyata yang terjadi pada bidang yang secara halus membentuk dunia Anda saat bangun. Musik. Jadi malam ini, ketika Anda menutup mata, lakukan lebih dari sekadar melayang. Ingat ini, Anda akan melangkah ke alam semesta dengan kemungkinan tak terbatas. Anda tidak hanya bermimpi, Anda sedang menyelaraskan diri, Anda sedang belajar, dan Anda sedang terbangun. Dan semakin lama Anda berlatih, semakin jelas, semakin terarah, dan semakin mendalam setiap perjalanan yang Anda alami. Suatu hari nanti, tidur tidak hanya akan menyegarkan tubuh Anda, tetapi juga akan memperluas jiwa Anda. Musik, dan itu baru permulaan, musik. Namun ada sesuatu yang lebih dalam lagi, lapisan yang hampir tidak pernah dibicarakan siapapun. Di luar bidang astral, di luar mimpi jernih, terdapat apa yang disebut sebagian orang sebagai medan hiperdimensi, ruang di mana kesadaran mengalir bebas tanpa batasan waktu, tubuh, atau ego. Musik. Di alam ini, setiap pikiran yang pernah Anda miliki, setiap emosi yang pernah Anda rasakan, ada secara bersamaan sebagai pola energi. Mimpi Anda, niat Anda, ketakutan Anda, itu bukan hanya pengalaman pribadi. Semuanya beresonansi, berinteraksi, dan beriak di seluruh jalinan kesadaran yang tak terbatas. Musik. Beberapa praktisi tingkat lanjut melaporkan pertemuan dengan apa yang hanya dapat digambarkan sebagai arketipe sadar. Entitas yang tidak terikat pada satu bentuk fisik, tidak terbatas oleh ruang. Mereka adalah pemandu, guru, bahkan refleksi dari diri Anda yang lebih tinggi. Ketika Anda bertemu mereka secara jernih, itu bukan imajinasi. Itu adalah dialog dengan kecerdasan yang beroperasi pada frekuensi yang tidak dapat diakses oleh pikiran sadar Anda. Mereka mengajar bukan melalui kata-kata, tetapi melalui pengalaman, emosi, dan resonansi. Musik, dan inilah bagian yang paling menakjubkan. Setiap malam Anda melakukan perjalanan melalui REM, melalui mimpi jernih, melalui alam astral, Anda melatih kesadaran Anda untuk menavigasi multiverse. Apa yang Anda anggap sebagai mimpi, sebenarnya adalah portal mikro. Masing-masing memungkinkan Anda untuk berlatih bergerak secara sadar, untuk mengenali pola yang mengatur realitas itu sendiri. Dengan kata lain, perjalanan malam Anda adalah latihan untuk kesadaran yang lebih tinggi, dan bahkan untuk kematian itu sendiri. Musik. Sekarang bayangkan ini, Anda mulai memperhatikan pola di sepanjang malam. Tempat-tempat yang Anda kunjungi berulang. Tokoh-tokoh yang Anda temui membawa pesan lintas siklus. Peristiwa dalam mimpi bergema ke kehidupan nyata dengan ketepatan yang luar biasa. Ini bukan kebetulan. Ini adalah frekuensi kesadaran yang menyelaraskan diri, belajar untuk melihat, bergerak, dan bertindak lintas dimensi secara bersamaan. Dan semakin Anda terlibat secara sengaja, semakin tajam intuisi Anda saat bangun. Keputusan menjadi lebih mudah. Sinkronisitas berlipat ganda. Anda mulai menyadari bahwa dunia bukanlah kekacauan. Ini adalah jaring energi yang responsif dan saling terhubung. Musik, dan inilah praktik yang jarang disebutkan, penyelarasan resonansi sebelum tidur. Fokuskan pada emosi murni, rasa syukur, kekaguman, cinta. Visualisasikan sebagai getaran yang memancar melalui tubuh astral Anda. Saat Anda melayang, energi ini bertindak seperti kunci, membuka pintu di medan hiperdimensi. Tiba-tiba, pertemuan menjadi jelas, ajaran menjadi tepat, wawasan langsung muncul. Yang halus menjadi nyata. Yang tidak nyata menjadi lebih nyata daripada indera Anda saat terjaga. Musik, rahasia utamanya. Perjalanan ini tidak berakhir saat Anda bangun. Setiap wawasan, setiap koneksi, setiap keterampilan jernih tertanam dalam kesadaran Anda saat terjaga. Seiring waktu, perbedaan antara dunia mimpi dan dunia nyata menjadi kabur. Realitas Anda menjadi ciptaan bersama, dibentuk oleh penguasaan yang Anda praktikkan saat tidur. Tidur berhenti menjadi keadaan pasif, ia menjadi laboratorium evolusi paling ampuh yang pernah ditawarkan kehidupan Anda. Musik,
Dan inilah mengapa peradaban selama ribuan tahun menghormati mimpi sebagai sesuatu yang sakral. Dari para dukun, para mistikus, para yogi Tibet, hingga para ilmuwan modern yang menjelajahi kesadaran, mereka semua menunjuk pada kebenaran yang sama. Tidur bukanlah pelarian. Tidur adalah gerbang. Gerbang tempat Anda bertemu dengan diri sendiri, alam semesta Anda, dan potensi tak terbatas Anda. Musik. Jadi malam ini, ketika mata Anda terpejam, ingatlah ini. Anda tidak hanya beristirahat. Anda melangkah ke realitas lain, dimensi di mana kesadaran Anda bebas, di mana jiwa Anda menjelajah, di mana alam semesta membisikkan rahasianya. Dan semakin disengaja Anda, semakin luar biasa perjalanan Anda. Musik, ini bukan fantasi. Ini adalah arsitektur kesadaran yang menunggu Anda untuk terbangun.